Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, Desa Bakti Asih heboh. Suara kentongan bertalu-talu dari gardu ronda. Warga berhamburan keluar rumah masih dengan pakaian seadanya. Ada yang masih pakai sarung, ada yang masih sibuk mengusap sisa tidur dari mata. Emasnya Juragan Mulyono hilang, seru Pak RT Supratman sambil ngos-ngosan. Peti emasnya kosong waktu dibuka pagi-pagi. Warga berkerumun di halaman rumah besar milik Juragan Mulyono. Rumah itu paling mewah di desa. Berdinding bata halus, ada 2 ekor anjing penjaga yang dirantai di tiang pagar. Di beranda, Juragan Mulyono duduk di kursi kayu besar. Wajahnya merah padam, matanya melotot. Ini kerjaan orang dalam. Tak mungkin maling bisa tembus ke ruang penyimpanan, bentaknya. Semalam tak ada suara aneh, tak ada yang jebol. Tapi peti emas itu kosong. Ludes, Pak Lurah Darto berdiri kikuk di sampingnya. Kami akan selidiki Juragan. Tolong beri waktu. Tidak ada waktu, bentak Juragan. Saya sudah periksa sendiri jejak di tanah. Lihat tuh. Ada tapak kaki ke arah rumahnya Pak Samin. Warga mulai bergumam. Pak Samin, tukang kebun yang kerja di rumah Juragan sejak 5 tahun lalu, wajah-wajah mulai berubah, dari penasaran jadi curiga. Juragan bangkit dari duduknya, lalu menunjuk ke arah jalan kecil di samping rumahnya. Ayo, kita ke sana, tangkap pencurinya, serunya. Warga bergerak ramai-ramai. Beberapa bawa parang, bambu, bahkan cangkul. Nira, anak perempuan Pak Samin yang waktu itu baru berumur 16 tahun, sedang menyapu halaman ketika kerumunan itu datang. Ia mematung melihat orang-orang datang sambil berteriak-teriak. Keluar kalian, maling emas. Dasar pengkhianat, sudah dikasih kerja malah nyolong. Pak Samin keluar dengan muka bingung. Ada apa ini? Tanyanya pelan, tapi tak ada yang mau dengar. Juragan maju, matanya menyipit penuh amarah. Mana emas saya, Samin? Jangan pura-pura tolol, teriaknya. Saya nggak tahu, Juragan, jawab Pak Samin gemetar. Demi Allah, saya tidak ambil apa-apa. Bu Warti mencoba menenangkan suaminya, tapi warga sudah kalap. Seseorang melempar batu ke arah rumah. Disusul dengan lemparan lainnya. Pintu rumah didobrak. Pak Samin dipukul di kepala, jatuh bersimbah darah. Bu Warti berteriak, tapi ditarik warga perempuan yang ikut-ikutan emosi. Nira melihat semua itu dari balik pintu. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Anak ini juga pasti diajarin maling, teriak salah satu ibu-ibu sambil menunjuk ke arahnya. Pak Lurah datang mencoba menenangkan warga, tapi suara Juragan lebih keras. Kalau Lurah tak mau usir mereka, biar saya sendiri yang bertindak. Atau mungkin Lurah ikut makan bagiannya. Ucapan itu membuat suasana makin panas. Pak Lurah terdiam, mukanya merah. Ia melirik warga yang sudah mulai membakar tumpukan jerami di depan rumah Pak Samin. Nira, keluar nak, teriak Bu Warti dari luar. Lari, pergi dari sini. Tapi belum sempat Nira bergerak, api sudah menjilat dinding rumah. Asap tebal, mengepul. Panas menyambar dari segala arah. Dengan nekat, Nira menerobos keluar lewat jendela belakang, melarikan diri ke arah kebun belakang. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara orang-orang yang bersorak melihat rumahnya terbakar. Nira, nak, pergi. Suara ibunya semakin samar. Ia tak tahu kemana harus pergi. Hutan Pelawu jadi pilihannya. Ia berlari tanpa alas kaki. Air mata bercampur debu dan asap. Dalam pelariannya, suara-suara fitnah itu terus terngiang di kepalanya. Maling, anak pencuri, keluarga hina. Di kejauhan, langit mulai menggelap. Angin berhembus keras. Seolah langit pun tahu bahwa pagi itu bukan cuma emas yang hilang, tapi juga kehormatan dan harapan hidup satu keluarga yang tak pernah bersalah. 2 hari kemudian, berita soal keluarga Pak Samin menyebar ke desa sebelah.
Ada yang bilang mereka sudah kabur bawa emas. Ada juga yang bilang mereka dibawa ke penjara. Tak ada yang benar-benar tahu, dan tak ada yang peduli. Di desa Bakti Asih, Juragan Mulyono tetap hidup mewah. Peti emasnya kembali diisi, entah dari mana. Tapi yang jelas, setelah kejadian itu, anak-anak kecil di desa mulai sering sakit. Ayam-ayam milik warga tiba-tiba mati mendadak. Tapi tak ada yang berani mengaitkan itu semua dengan juragan. Semua diam, semua pura-pura lupa. Sementara itu, di sebuah gubuk kecil dekat tepi hutan Pelawu, Nira duduk merawat ayahnya yang hanya bisa menatap kosong. Ibunya memeluknya sambil terus menangis. 3 sosok yang dulu hidup tenang di tengah masyarakat, kini jadi buronan di tanah sendiri. Dan di dalam hati Nira sesuatu mulai tumbuh, bukan lagi sekadar kesedihan, tapi dendam. Dendam untuk menuntut kebenaran. 3 tahun sudah berlalu sejak Nira dan orang tuanya diusir dari desa Bakti Asih. Sejak rumah mereka dibakar, keluarga itu hidup terasing di hutan Pelawu. Di tengah rerimbunan pohon dan suara binatang malam, mereka bertahan seadanya. Gubuk kecil yang dibangun dari batang bambu dan daun rumbia. Jadi satu-satunya tempat berteduh. Nira tumbuh cepat. Umurnya baru 19 tahun, tapi wajah dan sikapnya sudah seperti orang dewasa. Ia yang mencari kayu bakar, menjerat tikus hutan, dan menanak singkong setiap pagi. Sementara ayahnya, Pak Samin, lebih banyak diam. Sejak kejadian itu, Pak Samin jarang bicara. Kadang duduk menatap pohon berjam-jam, kadang tertawa sendiri tanpa alasan. Ibunya, Bu Warti, mulai sakit sejak musim hujan pertama di hutan. Batuknya tak kunjung sembuh. Badannya makin kurus. Tidak ada obat. Tidak ada tetangga yang bisa dimintai tolong. Mereka benar-benar sendirian. Suatu malam, hujan turun deras. Atap gubuk bocor di sana-sini. Bu Warti terbaring di tikar lusuh. Napasnya sudah ngos-ngosan. "Nira, kamu harus kuat ya," ucap Bu Warti pelan. "Jangan ngomong gitu, Bu. Ibu nggak apa-apa. Besok Nira cari daun sambiloto lagi, ya?" Jawab Nira menahan air mata. Bu Warti hanya tersenyum, lalu matanya perlahan terpejam. Nafasnya terhenti. Nira menangis keras, memeluk tubuh ibunya yang dingin. Ia mengguncang bahu ibunya berkali-kali, berharap ibunya terbangun. Tapi malam itu, di bawah hujan dan kilat, Nira kehilangan satu-satunya orang yang masih bisa diajak bicara. Keesokan paginya, ia menguburkan ibunya di bawah pohon beringin besar. Sendirian. Pak Samin hanya duduk di sudut, gubuk tak bergeming. Hari-hari berikutnya, Nira hidup dengan diam dan rutinitas. Makan kalau ada, tidur kalau lelah. Ayahnya makin sering bicara sendiri. Kadang menyebut nama Juragan Mulyono sambil tertawa. Kadang menangis sambil mencakar-cakar tanah. Suatu sore, saat Nira sedang menimba air dari mata air kecil di balik semak, ia merasa diawasi. Ia berdiri cepat, memutar tubuh. Di seberang semak, berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu, bertongkat, berjenggot panjang. "Kamu tinggal di sini?" tanya lelaki itu. Nira mundur 1 langkah. "Siapa, Mbah?" "Namaku Tirta. Sudah lama tinggal di hutan ini. Saya lihat kamu sering ke sini. Dari mana asalmu?" "Dari desa," jawab Nira singkat. Mbah Tirta menatapnya lama. Matanya menyipit, seperti membaca sesuatu di tubuh Nira. Lalu ia berkata, "Kamu bawa kegelapan besar, Nak." "Apa maksudnya?" tanya Nira bingung. "Kamu diselimuti kotoran hitam. Bukan lumpur. Ini semacam bekas ilmu hitam. Tapi bukan dari kamu. Seperti ditinggalkan di tubuhmu." Nira menegang. Ia tidak mengerti, tapi kalimat itu membuatnya tak bisa tenang. Kotoran ini muncul kalau seseorang terikat takdir dengan ilmu hitam. Bisa karena keturunan. Bisa juga karena kejadian besar. Lanjut, Mbah Tirta. Nira terdiam. Hatinya mulai gelisah. Lalu ia menatap lelaki tua itu dalam-dalam. "Mbah, saya ini siapa sebenarnya? Orang-orang kampung bilang keluarga saya maling. Tapi kami nggak pernah ngapa-ngapain." Mbah Tirta mendekat,
duduk di atas batu besar. Aku tahu cerita itu. Waktu emas milik Juragan Mulyono hilang, langit di atas desa menghitam, ayam-ayam mati, dan angin di malam hari tak lagi tenang. Itu bukan kejadian biasa. Itu ada campur tangan sesuatu. Nira menarik napas dalam. Maksud Mbah, itu semua bukan karena kami. Mbah Tirta mengangguk pelan. Keluargamu bukan pencuri, tapi kalian korban. Ilmu hitam itu sudah lama bercokol di desa Bakti Asih, dan kamu sepertinya ditarik ke dalam pusaran itu. Nira merasa kakinya lemas. Selama ini ia hanya menyimpan dendam, tapi sekarang semuanya seperti mulai masuk akal. Ia dan keluarganya mungkin bukan sekadar dikambing hitamkan. Mungkin mereka memang dibidik sejak awal. Apa saya bisa bersih dari kotoran hitam itu, Mbah? Tanyanya lirih. Mbah Tirta diam sesaat. Bisa. Tapi kamu harus tahu, kotoran itu bisa berubah jadi kekuatan. Kalau kamu biarkan, ia bisa memakan kamu. Tapi kalau kamu kendalikan, kamu bisa membalikkan keadaan. Nira bingung. Saya nggak mau main ilmu-ilmu gituan, Mbah. Saya cuma pengen hidup tenang. Kadang, hidup tenang tidak bisa kamu miliki sebelum kamu menuntaskan apa yang tertunda, ujar Mbah Tirta sambil menatap lekat. Nira tak menjawab. Dalam hatinya, ada yang mulai tumbuh. Bukan rasa ingin balas dendam yang membabi buta, tapi keinginan untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Ia tahu, jawabannya ada di desa Bakti Asih. Sebelum pamit, Mbah Tirta menyerahkan sepotong akar berwarna hitam kehijauan. Ini untuk ayahmu. Bisa bantu bersihkan pikirannya meski tak menyembuhkan sepenuhnya. Nira menerima akar itu dengan gemetar. Terima kasih, Mbah. Mbah Tirta menatapnya terakhir kali. Kamu akan kembali ke desa itu suatu saat. Tapi ingat, jangan bawa amarah. Bawa kebenaran. Karena kebenaran lebih tajam dari ilmu hitam manapun. Setelah itu, lelaki tua itu berjalan perlahan masuk ke balik pepohonan, lalu menghilang tanpa suara. Nira berdiri mematung beberapa saat. Hutan yang tadi terasa dingin, kini seperti memanggilnya. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mempersiapkan diri. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal sudah pasti, hidupnya tak akan kembali seperti dulu. Sejak pertemuan pertamanya dengan Mbah Tirta, Nira mulai sering mendatangi gubuk si kakek tua itu yang tersembunyi di balik lereng kecil dekat air terjun. Gubuknya sederhana, tapi di dalamnya banyak benda aneh. Botol-botol kecil berisi cairan, hitam, potongan akar yang baunya menyengat, dan kertas-kertas lusuh bertuliskan huruf-huruf aneh. Ini bukan buat nyantet orang, kata Mbah Tirta sambil tersenyum melihat tatapan bingung Nira. Ilmu kebatinan itu bukan cuma soal hal-hal mistis, tapi soal kepekaan hati dan batin. Setiap sore, Nira belajar duduk diam, mengatur napas, menutup mata, dan merasakan segala yang ada di sekitarnya. Awalnya ia tak merasakan apa-apa, tapi lama-lama ia bisa mendengar suara dedaunan jatuh dari jarak jauh, bisa tahu kapan hujan akan turun hanya dari hembusan angin. Tubuhmu mulai peka, ujar Mbah Tirta. Tapi itu baru permulaan. Kalau batinmu belum bersih, ilmu ini bisa balik makan kamu sendiri. Nira mengangguk. Ia masih menyimpan banyak rasa marah dan sakit hati, tapi ia mencoba mengikuti semua petunjuk Mbah Tirta. Setiap pagi, sebelum belajar, ia menyiapkan akar yang direbus untuk Pak Samin. Ayahnya memang belum sembuh, tapi sekarang mulai bisa bicara pendek-pendek. Setidaknya sudah bisa mengenali Nira lagi. Suatu pagi, setelah selesai membersihkan gubuk, Nira berniat menziarahi makam ibunya. Sudah seminggu ia tak ke sana. Ia membawa bunga hutan dan sebotol air. Jalan setapak menuju pohon beringin besar tempat ibunya dikubur masih tertutup semak, tapi Nira sudah hafal jalurnya. Sesampainya di sana, ia terdiam. Nisan dari kayu yang dulu ia ukir sendiri masih ada, tapi sekarang ada tulisan baru di permukaannya. Tulisan itu seperti terukir sendiri, bukan bekas pahat atau pisau. Tulisan itu berbunyi, "Bukan kalian yang bersalah." Nira langsung mundur satu langkah. Dadanya berdebar. Ia menatap nisan itu lama.
berharap mungkin hanya matanya yang salah. Lihat, tapi tulisan itu benar-benar ada. Hurufnya tidak rapi, tapi jelas. Ia berlutut, menyentuh kayu nisan itu. Kayunya dingin. Tidak ada tanda-tanda bekas coretan tangan manusia. Mbah Tirta? Gumamnya pelan. Tapi tidak mungkin. Mbah Tirta tidak pernah datang ke makam ini. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah barat. Suara desiran daun terdengar seperti bisikan. Nira berdiri cepat. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, tapi hatinya merasa tidak sendirian. Malamnya, Nira tidak bisa tidur. Ia rebah di tikar. Matanya terus menatap langit-langit gubuk. Setiap kali hampir tertidur, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dan benar saja, sekitar tengah malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di pinggir sungai kecil yang airnya hitam pekat. Di seberang sungai itu, berdiri seorang perempuan berselendang merah. Wajah perempuan itu tidak terlihat jelas, tertutup bayangan, tapi matanya menatap Nira tajam. "Apa kamu siap menanggung beban?" Suara perempuan itu lirih, tapi terdengar jelas. Nira mencoba bicara, tapi mulutnya terasa terkunci. "Emas itu bukan milik manusia biasa," lanjut perempuan itu. "Ia milik leluhur penunggu tanah." Kemudian, perempuan itu menunjuk ke arah belakang Nira. Saat Nira menoleh, ia melihat rumah panggung besar yang terbakar. Dari dalam rumah terdengar suara tangisan dan tawa bersamaan. Nira terbangun dengan napas terengah-engah. Badannya basah oleh keringat. Ia duduk, mencoba menenangkan diri. Tapi di luar, suara serangga malam terasa seperti bisikan orang ramai. Esok, harinya, ia ceritakan mimpinya ke Mbah Tirta. Wajah si kakek langsung berubah serius. Ia mengambil satu cawan kecil, mengisinya dengan air dari kendi, lalu menyuruh Nira meniup air itu. Setelahnya, ia menatap permukaan air cawan lama sekali. "Apa Mbah lihat sesuatu?" tanya Nira gelisah. Perempuan berselendang merah itu bukan sembarang makhluk. Ia penjaga, penunggu emas yang dipakai untuk pesugihan. Nira menelan ludah. "Berarti Juragan Mulyono?" "Ya." Ia mengambil emas itu, tapi tidak menuruti syaratnya. Maka yang terjadi adalah sial menurun dan harus ditutupi dengan fitnah. Keluargamu dijadikan tumbal. Nira mengepalkan tangan. "Saya harus ngelawan, Mbah. Saya harus bikin semua orang tahu kebenarannya." Mbah Tirta menggeleng pelan. "Belum saatnya. Kamu baru mulai belajar. Belum cukup kuat. Kalau kamu datang ke desa sekarang, kamu bisa habis sebelum sempat bicara." Nira menghela napas panjang. Tapi dalam hatinya, amarah mulai tumbuh. Bukan karena ia ingin membalas dengan kekerasan, tapi karena kebenaran sudah terlalu lama dikubur. Selama beberapa minggu ke depan, Nira terus berlatih. Ia mulai bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Pernah suatu malam, ia melihat bayangan perempuan berselendang merah berdiri di samping gubuk, hanya diam menatap, tapi tidak mengganggu. Kadang dalam mimpinya, perempuan itu hanya berdiri di tepi sungai sambil menunjuk ke arah desa. Suatu hari, Nira duduk bersama Pak Samin di depan gubuk. Ayahnya menatap langit, lalu tiba-tiba berkata, "Ibumu sering datang. Dalam mimpi Nira, dia bilang kamu cahaya yang ditunggu." Nira menatap ayahnya. Itu pertama kalinya sejak lama Pak Samin bicara soal Bu Warti. "Ayah tahu soal tulisan di nisan itu?" tanya Nira. Pak Samin mengangguk pelan. "Bukan tulisan manusia, tapi aku tahu siapa yang buat. Dia yang lihat segalanya waktu kejadian itu." Nira memicingkan mata. "Perempuan berselendang merah?" Pak Samin tak menjawab, tapi wajahnya terlihat mengiyakan. Hari itu, Nira sadar bahwa yang selama ini ia kira sebagai mimpi atau halusinasi mungkin memang benar nyata, dan bahwa hidupnya sudah bukan hidup biasa lagi. Ia ditarik ke dalam cerita yang lebih besar dari sekadar fitnah atau kebencian warga. Ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, yang belum terungkap sepenuhnya. 7 tahun, bukan waktu yang singkat. Rambut Nira sekarang lebih panjang, tubuhnya lebih tegap, dan matanya tak lagi memancarkan kepolosan.
Ia berdiri di bawah pohon waru besar di perbatasan desa Bakti Asih. Tempat itu dulu sering ia lewati saat kecil. Sekarang suasananya berubah. Tak ada suara ayam, tak terdengar anak-anak bermain. Yang terdengar hanya deru angin yang menyapu daun-daun kering. Ia mengenakan caping lebar, kain jarik yang sudah pudar, dan pikulan jamu di punggung. Suaranya parau dibuat-buat saat ia berteriak pelan. Jamu sehat. Tak ada yang menyangka bahwa perempuan penjual jamu keliling itu adalah Nira, anak Pak Samin yang dulu terusir dan dianggap pencuri. Ia sengaja kembali tanpa pemberitahuan. Bukan untuk langsung menuntut, tapi untuk melihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Jalan-jalan di desa sekarang sudah diplester rapi. Rumah-rumah banyak yang sudah dibeton dan bertingkat. Ada beberapa toko kelontong baru. Bahkan warung kopi Pak Kirno sekarang sudah punya kulkas dan kipas angin besar. Namun suasana desa tidak hangat. Warga yang ditemuinya di jalan hanya mengangguk singkat atau menatap curiga. Senyum mereka kaku. Beberapa anak kecil yang berlari-larian langsung diam saat melihat Nira lewat. Nira singgah di sebuah pos ronda yang kosong. Ia duduk, meletakkan pikulannya, dan mengamati desa dari kejauhan. Matanya menangkap satu pemandangan aneh. Seorang ibu muda menggendong anaknya yang tampak lemas dan pucat. Anak itu tak menangis, hanya memandang kosong ke atas. Tak jauh dari sana, seorang pria gemuk dengan rantai emas besar melintas dengan motor matic baru. Wajahnya terlihat puas. Ia membawa kantong belanja dari kota. Nira mengernyit. Desa ini terlihat makmur tapi juga aneh. Malamnya, ia menginap di gubuk tua dekat kebun kosong yang dulu milik Pak Parto. Gubuk itu sudah tak terpakai, tapi masih bisa dijadikan tempat berteduh. Di dalamnya Nira membakar dupa kecil yang diberikan Mbah Tirta sebelum berangkat. Kalau kamu mulai merasa didekati, bakar ini, pesan sang kakek. Saat asap mulai menebar, Nira duduk bersila, menenangkan diri. Tak lama, udara di sekelilingnya menjadi dingin. Dingin yang tidak wajar. Ia membuka mata perlahan. Di sudut gubuk, samar-samar terlihat sosok bayangan berdiri. Sosok itu tak bergerak, hanya menatapnya. "Siapa kamu?" tanya Nira tenang. Tak ada jawaban. Tapi Nira bisa merasakan tekanan kuat di dadanya. Ia menutup mata lagi, menarik napas dalam, dan membisikkan doa yang diajarkan Mbah Tirta. Pelan-pelan, bayangan itu memudar. Besoknya, Nira mulai berkeliling lebih jauh. Ia menjual jamu sambil mengobrol ringan dengan warga. Di balik obrolan ringan itu, ia menyelipkan pertanyaan. "Bu, anaknya kenapa kok lemes terus ya?" tanyanya kepada seorang ibu yang sedang duduk di teras. "Entahlah, Mbak, sudah dibawa ke bidan, tapi katanya sehat. Tapi tiap malam badannya panas dan suka ngigau," jawab si ibu lirih. "Banyak yang kayak gitu, Bu. Banyak. Anak Bu Darmi, Bu Lestari, juga begitu. Kalau orang-orang tua kelihatan sehat ya." Si ibu mengangguk, lalu menunduk cepat. "Iya, tapi saya nggak berani ngomong banyak." Nira mencatat itu dalam hati. Ada pola yang aneh. Anak-anak sakit, orang tua terlihat sehat dan hidup makmur. Di warung, Nira pura-pura iseng bertanya, "Itu rumah besar di ujung jalan, milik siapa ya?" "Masih rumahnya Juragan Mulyono," jawab salah satu pembeli. "Sekarang makin banyak tanah yang dia beli. Tapi ya, orangnya dermawan, sering kasih bantuan." "Anak-anaknya?" "Jarang kelihatan. Ada yang tinggal di kota. Tapi tiap Jumat, malam, katanya rumahnya rame. Banyak tamu dari luar desa." Nira tak langsung menyimpulkan, tapi dalam hatinya sudah mulai membentuk pola. Juragan Mulyono tidak berhenti setelah kejadian dulu. Justru makin kuat, tapi kekuatannya sepertinya bukan kekuatan biasa. Sore harinya, ia melihat sendiri sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sebuah sudut ladang yang tak terpakai, ia melihat 3 anak kecil sedang duduk. Salah satunya menggambar sesuatu di tanah. Saat Nira mendekat, ia sadar bahwa gambar itu adalah simbol aneh. Mirip dengan salah satu gambar di kertas tua milik Mbah Tirta.
"Adek, gambar apa itu?" tanya Nira. Anak itu menoleh cepat, lalu menghapus gambar itu dengan tangannya. "Main aja, Mbak." Tapi Nira tahu, anak sekecil itu tak mungkin menggambar simbol rumit begitu kalau tak pernah melihat sebelumnya. Ia semakin yakin desa ini sedang terikat sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, saat ia menenangkan diri lagi di gubuk, ia kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri di halaman rumah besar milik Juragan Mulyono. Di dalam rumah, terdengar suara tangisan anak-anak. Di sudut ruangan, perempuan berselendang merah itu berdiri, tapi wajahnya menunduk. Kemudian terdengar suara berat, berbisik di telinganya. Mereka semua tahu, tapi memilih diam. Keesokan paginya, Nira berdiri lama di tepi jalan utama desa. Ia menatap rumah-rumah yang berdiri megah, toko-toko yang ramai, dan warga yang tampak bahagia. Tapi ia tahu, semua itu dibangun di atas sesuatu yang gelap. Emas yang terus menuntut nyawa. Dan warga desa, sebagian besar memilih menutup mata. Nira mengepalkan tangan. Kali ini, ia tidak akan lari. Ia akan tetap tinggal di desa, terus menyamar, dan mencari tahu lebih dalam. Ia belum tahu bagaimana caranya membuka mata semua orang. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan masa lalu terulang. Sudah 3 malam Nira mengamati lumbung milik Juragan Mulyono dari kejauhan. Letaknya di belakang rumah besar yang dipagari tembok tinggi. Bangunannya sederhana dari kayu dan seng, tapi dijaga 2 lelaki berbadan besar yang selalu bergantian duduk di kursi rotan. Mereka tampak seperti satpam, tapi Nira yakin mereka bukan penjaga biasa. Lumbung itu bukan tempat menyimpan beras. Dari arah situ kadang keluar bau besi terbakar, kadang malah bau anyir seperti bangkai. Dan setiap malam, Jumat Kliwon, suara orang membaca mantra terdengar samar. Itu bukan bahasa Jawa biasa. Nira mengenali irama yang sama seperti yang pernah diajarkan Mbah Tirta sebagai mantra pemanggilan. Malam itu, Nira memutuskan untuk menyusup. Ia menunggu hingga lewat tengah malam, saat suara jangkrik terdengar paling ramai. Dengan kain, gelap membungkus tubuh, ia merangkak melalui semak-semak di belakang rumah kosong yang tak jauh dari tembok belakang rumah Juragan Mulyono. Dari sana, ia panjat batang pohon mangga, lalu melompat ke dalam pekarangan. Napasnya ditahan, jantungnya berdetak kencang. Ia menunduk dan menyelinap menuju belakang lumbung. Ternyata ada celah kecil di bagian bawah dinding kayu, cukup untuk masuk kalau merangkak. Ia mengintip lebih dulu, tidak ada orang di dalam. Lampu Petromax tergantung di langit-langit. Cahayanya redup, tapi cukup untuk melihat isi ruangan. Nira pelan-pelan masuk. Udara di dalam panas dan lembab. Di tengah ruangan ada sebuah peti besar yang terbuat dari kayu jati. Peti itu terkunci, rantai besi, tapi bagian atasnya terbuka sedikit, memperlihatkan kilauan emas. Di sekeliling peti, tanahnya tampak lebih gelap dari tanah biasa. Ada jejak-jejak kaki yang seperti tenggelam di dalam lumpur. Di salah satu sudut, ada bekas lilin hitam yang sudah meleleh. Nira bergerak cepat. Ia mengambil segenggam tanah gelap itu dan memasukkannya ke dalam kantong kain kecil. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar. Nira buru-buru bersembunyi di balik tumpukan karung kosong. 2 orang masuk ke dalam lumbung. Salah satunya membawa obor, satunya lagi membawa semacam bokor kecil berisi kemenyan yang masih menyala. Tak lama, suara pelan dan berat mulai terdengar dari mulut mereka. Mereka membaca sesuatu. Nira tak paham sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan suhu ruangan mendadak turun. Dari arah peti perlahan muncul kabut tipis. Kabut itu naik dan berubah menjadi sosok samar seorang perempuan berselendang merah. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya tegak dan auranya sangat dingin. Salah satu lelaki itu bersujud, lalu berkata pelan, "Tuan Putri, emas yang hilang sudah kami ganti, tapi tumbalnya belum datang. Kami mohon diberi waktu." Sosok perempuan itu tidak bicara, tapi kepalanya menoleh perlahan, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, Nira merasa tubuhnya berat, seperti ada yang menekan dari atas.
Nafasnya sesak. Ia hampir bergerak, tapi menahan diri. Sosok perempuan itu menoleh ke arah tempatnya bersembunyi. Beberapa detik berlalu dalam hening. Lalu sosok itu perlahan menghilang. Kabutnya masuk kembali ke dalam peti. Kedua lelaki itu saling pandang. "Kita harus cepat. Tumbalnya harus datang sebelum malam Jumat depan," kata salah satunya. Anak Pak Edi yang paling kecil. Sudah sering sakit. Orang tuanya juga nggak akan banyak nanya. "Siap. Besok kita kirim sinyalnya." Mereka lalu keluar. Begitu suasana tenang, Nira keluar dari persembunyian, tubuhnya gemetar. Ia merangkak keluar dari lumbung dan kembali ke rute awal, memanjat pohon dan kabur ke arah kebun kosong. Setibanya di gubuk, ia langsung mengunci pintu kayu seadanya dan mengeluarkan tanah hitam dari kantong. Ia meletakkannya di atas tikar, lalu mengambil air suci yang dibawanya dari hutan. Ia meneteskan air itu ke tanah, dan tanah tersebut langsung mengeluarkan bau busuk. Nira terdiam. Ia ambil kertas dan pena, lalu mencatat semua nama yang disebut. Anak Pak Edi. Paginya Nira mengunjungi rumah Pak Edi dengan alasan menjual jamu. Ia pura-pura berbincang, menawarkan jamu untuk anaknya. "Anak saya lagi tidur, Mbak. Badannya panas dingin, tapi bidan bilang gak ada apa-apa," ujar istri Pak Edi. Nira mengintip ke dalam rumah. Di sudut kamar, ia melihat anak laki-laki usia 5 tahunan, tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan kakinya bergerak gelisah seperti sedang bermimpi buruk. Dalam hati Nira menahan marah. Ia tahu anak itu yang akan jadi korban selanjutnya. Malamnya, Nira kembali bertapa kecil di gubuk. Ia memejamkan mata, lalu membakar sedikit tanah hitam itu untuk memanggil roh yang masih tertinggal di sana. Tak lama, muncul asap tipis yang membentuk wajah perempuan. Wajah itu tak utuh, tapi mata dan mulutnya jelas menggambarkan kesakitan. "Siapa kamu?" bisik Nira. Wajah itu membuka mulutnya perlahan, seolah ingin bicara, tapi suara yang keluar hanya napas berat dan lirih. "Kamu korban mereka?" tanya. Nira lagi, wajah itu mengangguk pelan. Lalu ia menunjuk ke arah tanah. Dari dalam tanah, muncul bayangan-bayangan kecil seperti tangan anak-anak yang mencuat dan tenggelam kembali. Nira menggertakkan gigi. Emas yang disimpan di peti itu ternyata bukan emas biasa. Ia ditukar dengan nyawa, dan tubuh para korban dikubur tepat di bawahnya. Malam itu, Nira tidak tidur. Ia menyiapkan doa-doa pelindung dan mantra untuk menahan serangan balik. Karena ia yakin setelah ini mereka pasti tahu kalau ada yang sudah menyusup ke dalam lumbung. Dan benar, saat fajar mulai menyingsing, seekor burung gagak besar tiba-tiba hinggap di atap gubuknya. Matanya merah, paruhnya bengkok. Ia berteriak nyaring, lalu menatap tajam ke arah Nira. Nira mengangkat tangannya dan membaca doa pelindung. Burung itu terbang menjauh, tapi ia tahu, itu bukan burung biasa. Perang sudah dimulai, dan Nira tahu, ia tak punya banyak waktu sebelum anak-anak lain kembali dijadikan tumbal. Sudah lama orang-orang di desa Bakti Asi menganggap Pak Samin tidak waras. Setiap hari ia berjalan keliling kampung sambil tertawa sendiri, kadang menyanyi, kadang bicara pada bayangannya di sawah. Ia tinggal di gubuk kecil dekat kuburan lama, ditemani kucing liar dan tikus sawah yang suka mencuri makanannya. Tapi pagi itu, ada yang berbeda. Saat Nira lewat untuk menjual jamu, ia mendengar suara Pak Samin dari balik pagar bambu. Siti dibuang di bawah lumbung, Eko dimasukkan karung, Wulan dikasih kembang 7 rupa, lalu dicekik. Langkah Nira langsung terhenti. Ia mendekat pelan, lalu mengintip ke dalam halaman. Pak Samin sedang duduk bersila, wajahnya menghadap tembok, tapi matanya terbuka lebar. Nira masuk dengan hati-hati. "Pak Samin." Laki-laki tua itu menoleh cepat, matanya merah, tapi penuh ketakutan. "Kamu bukan orang mereka, kan? Kamu bukan anak buah juragan?" Nira menggeleng. Ia duduk di sampingnya, mengeluarkan air putih dan memberikannya. "Saya cuma orang biasa, Pak. Tapi saya percaya kalau Bapak tahu sesuatu." Pak Samin meminum air itu dalam satu tegukan. Lalu ia bicara cepat,
seperti sedang dikejar waktu. Mereka kira aku nggak lihat. Tapi aku lihat. Malam itu, suara anak kecil nangis. Dikira kucing. Aku ngintip dari pohon kelapa. Ada anak perempuan diangkat pakai kain mori. Dia ayun-ayun kayak boneka. Nira diam-diam menyalakan alat perekam kecil di sakunya. Ia biarkan Pak Samin terus bercerita. Ada 5 orang. 1 baca mantra. 2 yang nahan anak itu. 2 lagi ngubur jasadnya. Semua pakai tutup kepala. Tapi aku tahu suara juragan. Dia yang pimpin. Nira menahan napas. Bapak tahu siapa saja anak-anak yang dikorbankan? Pak Samin mengangguk. Siti, anaknya Bu Rukiem. Eko, keponakan Pak Guru. Wulan, cucunya Bu Paimin. Mereka semua bilang anak-anak itu sakit, padahal dibunuh. Nira tak menunggu lama. Ia pulang ke gubuknya, menyalin semua rekaman itu ke tape kecil, lalu kembali ke pasar tempat warga biasa berkumpul setiap sore. Saat cukup banyak orang berkumpul, Nira berdiri di atas kursi kayu dan menyalakan tape. Suara Pak Samin yang serak terdengar jelas. Nama-nama yang disebut, cara para anak itu dikorbankan, hingga suara panik Pak Samin di akhir rekaman. Orang-orang mulai saling pandang. Beberapa langsung menyebut nama-nama itu dengan suara pelan. Itu anak Bu Rukiem kan yang katanya kena demam berdarah? Wulan, bukannya katanya kesurupan? Namun belum sempat Nira bicara lebih lanjut. Suara berat terdengar dari arah tangga pasar. Juragan Mulyono muncul. Diikuti beberapa orang berbadan besar. Cukup, serunya lantang. Ini perempuan kerasukan. Dia menyebar fitnah. Pak Samin itu orang gila, semua orang di sini tahu. Nira tak gentar. Gila atau tidak rekamannya? Jelas, dia menyebut nama-nama anak yang hilang dan cara mereka. Juragan menunjuk tajam. Kamu ini siapa, ha? Datang ke desa, nyamar jadi tukang jamu, terus sok tahu tentang semuanya. Kamu jangan-jangan dukun, kerasukan. Beberapa warga mulai ragu. Ada yang memicingkan mata ke arah Nira, ada yang berbisik-bisik. Tiba-tiba, seorang pria tua berjalan dari ujung pasar. Tongkatnya menghentak pelan di tanah, matanya tajam menatap ke arah juragan. Dialah Mbah Tirta. Semua langsung terdiam. Warga mengenali sosok itu. Meski sudah lama menghilang, nama Mbah Tirta masih dibisikkan sebagai orang pintar, yang dulu sering membantu warga sebelum Juragan Mulyono naik daun. Mbah Tirta berhenti di samping Nira, lalu mengangkat tangannya. Kalau kalian tidak percaya kata-kata manusia, mungkin kalian akan percaya pada yang sudah mati, katanya tenang. Ia membuka bungkusan kain dari tasnya. Di dalamnya ada segenggam abu dan tanah bercampur serpihan tulang kecil. Dengan mantra pelan, ia menggosokkan abu itu ke lantai pasar. Tidak lama, angin berhembus pelan. Asap tipis naik dari tanah, membentuk bayangan kabur. Lalu satu persatu, sosok anak-anak muncul dari kabut. Wajah mereka pucat, pakaian compang-camping, dan mata mereka kosong. Warga yang melihat itu langsung mundur. Beberapa menutup mulut karena tak percaya. Beberapa ibu mulai menangis karena mengenali wajah anak-anak itu. Lihat baik-baik, ucap Mbah Tirta. Ini bukan ilusi. Mereka anak-anak yang dibuang demi kekayaan. Dan kalian diam saja. Juragan panik. Ini trik. Ini permainan sulap. Kalian semua jangan percaya. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, salah satu sosok anak itu, Wulan, menoleh ke arah juragan. Dengan suara pelan tapi tajam, ia berkata, "Kamu yang ikat aku. Kamu yang tanam aku hidup-hidup." Wajah juragan memucat. Ia mundur beberapa langkah, tapi kakinya goyah dan ia jatuh terduduk. Suara gemuruh mulai terdengar dari arah tanah, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah lantai pasar. Tiba-tiba, tanah retak kecil di bawah kaki juragan. Ia berteriak panik. "Bakar dia!" teriak seseorang. "Dia pembunuh!" Namun Mbah Tirta mengangkat tangan. "Jangan pakai kekerasan. Biarkan arwah-arwah ini yang bicara." Satu persatu arwah anak-anak itu mengelilingi juragan. Mereka tak menyentuh, hanya berdiri dan menatapnya tajam. Juragan mulai menangis menggenggam tanah, mencoba sembunyi. Tapi matanya terus mengikuti wajah-wajah kecil itu. Aku cuma mau hidup enak,"
isaknya. Aku cuma ikut perjanjian yang diwariskan ayahku. Nira maju satu langkah, dengan mengorbankan nyawa orang yang tak bersalah. Juragan tak bisa menjawab. Saat itu juga, angin berhenti. Arwah-arwah itu mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, Wulan menatap ke arah warga dan berkata, "Jangan diam lagi, jangan tutup mata." Warga menunduk, beberapa menangis. Beberapa lainnya mulai bicara satu sama lain, menyebut nama-nama korban, membicarakan kejadian-kejadian yang dulu dianggap kematian wajar. Hari itu, keheningan desa pecah, dan Nira tahu ini belum selesai. Tapi satu langkah besar sudah dilewati. Warga mulai sadar, dan diam mereka perlahan pecah. Malam itu, langit desa Bakti Asih mendung berat. Petir sesekali menyambar, seolah langit ikut marah. Juragan Mulyono tak muncul sejak keributan di pasar. Tapi orang suruhannya terlihat mondar-mandir di sekitar rumah besar yang selama ini jadi pusat kekuasaannya. Di dalam rumah, juragan sedang sibuk. Ia membuka lantai rahasia di bawah ranjang, mengangkat peti besi yang dulunya berkilau emas. Kini warnanya mulai kusam, seperti dilapisi jelaga. Keringat membasahi wajahnya meski malam terasa dingin. Ia tahu waktunya habis. Warga sudah tak percaya lagi. Mbah Tirta muncul, dan semua rahasia yang disimpannya selama puluhan tahun mulai terbongkar. Ia memanggil 2 orang kepercayaannya, menyuruh mereka menyiapkan mobil tua yang biasa ia pakai untuk ke kota. Peti emas itu diangkat bersama, dimasukkan ke dalam bagasi dengan susah payah. "Kita pergi sekarang. Tak usah bawa apa-apa lagi," kata juragan sambil memandangi rumahnya untuk terakhir kali. Namun, saat mobil hendak keluar gerbang, ban depan meletus dengan keras. Mobil oleng, lalu menabrak tiang kayu di pinggir halaman. "Cepat bawa petinya turun," seru juragan panik. "Kita kabur jalan kaki ke timur, tembus ke desa seberang." Orang suruhannya mengangkat peti itu. Tapi baru beberapa langkah berjalan, peti itu tiba-tiba jadi berat luar biasa. Mereka berdua jatuh tersungkur, dan peti itu terlepas dari tangan mereka. Juragan mendekat, hendak membantu. Tapi saat ia menyentuh pegangan peti, besi itu mendadak panas. Ia menjerit, telapak tangannya melepuh. "Panas! Panas!" Peti itu mulai bergetar sendiri. Suara berdengung terdengar, seperti ratusan lebah bersatu di dalam logam. Kemudian, tutupnya terbuka sedikit demi sedikit. Bukan emas yang terlihat, tapi gumpalan hitam, seperti arang yang terbakar dari dalam. Bau busuk menyebar, seperti daging hangus dan darah basi. Juragan mundur. Tutup itu peti." Namun orang-orangnya sudah kabur, lari ketakutan ke arah hutan. Dari dalam peti muncul sosok. Tubuhnya samar, seperti asap. Tapi matanya merah, menyala. Dan di punggungnya menjuntai selendang merah panjang, sobek-sobek seperti kain bekas pembantaian. Juragan jatuh terduduk. "Ampuni aku sudah bayar tumbalnya." Sosok itu bicara tanpa suara. Tapi di telinga juragan terdengar jelas. "Kau menipu. Kau ambil lebih dari yang kau beri. Emas yang kau simpan bukan milikmu." Lalu, tanah di bawah juragan retak. Seperti pintu neraka terbuka, tanah itu menganga, mengeluarkan asap hitam dan bara merah. Juragan menjerit, mencoba merangkak menjauh, tapi sosok berselendang merah itu menarik tubuhnya, menyeret kakinya masuk ke dalam lubang. "Arg, tolong. Aku masih punya perjanjian. Aku masih bisa bayar tumbal lagi." Tidak ada yang menjawab. Lubang itu perlahan menutup, menyisakan bekas terbakar di tanah. Tak jauh dari sana, Nira dan Mbah Tirta berdiri di balik pohon besar, menyaksikan semuanya. "Sudah selesai," kata Mbah Tirta pelan. Nira hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena takut. Ia hanya merasa lega. Semua penderitaan yang disimpan keluarganya, semua tuduhan, akhirnya bisa dibersihkan. Pagi harinya, warga berkumpul di balai desa. Juragan Mulyono dinyatakan hilang. Rumahnya dibiarkan kosong. Lumbungnya dibongkar,
dan di bawahnya ditemukan tulang belulang manusia yang telah menghitam. Polisi datang, tapi tak bisa menjelaskan kejadian aneh semalam. Beberapa mengira juragan kabur, tapi warga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di depan semua orang, Nira berdiri. Ia menyerahkan surat peninggalan orang tuanya, bukti bahwa keluarganya dulu difitnah dan dijadikan kambing hitam demi menutupi praktik pesugihan. Orang tuaku bukan dukun. Mereka dibunuh karena menolak tunduk, katanya tegas. Semua orang terdiam. Beberapa menyesal karena pernah ikut memusuhi keluarganya. Beberapa mulai menangis. Kepala desa yang baru dipilih, Pak Udin, maju dan bersujud di depan Nira. Maafkan kami semua telah salah. Nira tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil. Baginya, permintaan maaf bukan untuk dibalas dengan amarah. Ia hanya ingin kebenaran ditegakkan. Beberapa hari kemudian, Nira datang ke gubuk Mbah Tirta. Aku akan pergi, Mbah, katanya sambil mengemas botol-botol jamu ke dalam tas anyam. Kemana? Entah, tapi masih banyak desa seperti ini. Masih banyak orang yang tertipu, dibutakan oleh emas dan kekuasaan. Mbah Tirta menyerahkan seikat daun kering dan sebuah buku tua yang penuh tulisan tangan. Ini warisan ilmu putih. Kalau kau siap, teruskan. Tapi hati-hati, yang kau lawan bukan manusia biasa. Nira mengangguk. Aku tahu, Mbah. Ia meninggalkan desa pagi itu juga. Tak banyak yang mengantar, tapi semua warga yang melihatnya lewat menunduk hormat. Ia melewati jalan setapak yang sama seperti dulu, tapi kali ini tanpa dendam. Ia tidak membawa emas, tapi membawa pengetahuan, pengalaman, dan tekad untuk menjaga, agar desa-desa lain tidak mengalami kegelapan yang sama. Desa Bakti Asi perlahan kembali tenang. Lumbung dibersihkan, tanah bekas pesugihan ditanami pohon Kamboja. Warga mulai bekerja sama lagi, seperti dulu sebelum semuanya hancur karena keserakahan seorang juragan. Dan di kejauhan, bayangan seorang perempuan berjalan menyusuri jalan tanah yang panjang, membawa botol-botol jamu dan kitab tua. Siap menjadi penjaga terang di tempat yang masih diselimuti gelap. Beberapa bulan setelah kepergian Nira, desa Bakti Asih berubah perlahan. Warga mulai berani bicara tentang kejadian-kejadian aneh yang dulu mereka abaikan. Tidak lagi ada anak-anak yang sakit tanpa sebab. Tidak lagi ada suara-suara gaib dari lumbung. Emas-emas simpanan yang dulu dibanggakan Juragan Mulyono. Tak ada satupun yang tersisa. Semuanya meleleh jadi tanah hitam, seperti tak pernah ada. Kepala desa yang baru, Pak Udin, mengajak warga untuk membangun ulang desa tanpa bergantung pada jalan pintas atau pesugihan. Mereka mulai membuka kembali kebun, memperbaiki irigasi sawah, dan berdagang secara jujur. Pelan-pelan, senyum kembali terlihat di wajah para orang tua dan anak-anak. Di rumah Mbah Tirta, kitab-kitab tua masih tersimpan rapi. Ia tinggal sendirian, tapi tak pernah merasa sepi. Setiap malam ia duduk di serambi, memandang langit dan bergumam. Semoga Nira tetap kuat di jalan yang dia pilih. Sementara itu, di desa lain yang jauh dari Bakti Asi, kabar tentang seorang penjual jamu yang aneh mulai menyebar. Konon, perempuan itu tahu banyak hal yang tak masuk akal. Ia bisa menyembuhkan orang kerasukan, mengusir makhluk halus dari sumur, tua, dan pernah menyelamatkan anak kecil dari tumbal pesugihan. Namanya jarang disebut, tapi mereka yang pernah bertemu tahu satu hal. Ia tidak menjual jamu biasa. Ia menjual harapan. Ia menawarkan pilihan bagi mereka yang ingin lepas dari bayang-bayang kelam. Dan setiap kali langit mulai menghitam, ia selalu ada dengan botol-botol, jamu di tangan, dan tatapan tajam yang tak mudah dilupakan.